Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andesa Putri dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A dengan NIM 2404111701 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena ENSO dan IOD serta dampaknya pada iklim atau cuaca di Indonesia. Dengan maksud yaitu perbaikan nilai pada mata kuliah Oceanografi Fisika dengan dosen pengampu Miss Nabila Afifa Azubra. Fenomena IOD atau Indian Ocean Dipole merupakan variasi iklim yang terjadi di Samudra Hindia yang mana ditandai oleh perbedaan suhu permukaan laut pada bagian wilayah barat dan timur. Nah, IOD ini memiliki dua jenis, yaitu IOD positif dan IOD negatif. Ketika terjadinya IOD positif, perairan di barat Samudra Hindia itu lebih hangat, sedangkan di timur, termasuk Indonesia, menjadi lebih dingin. Sebaliknya, ketika IOD negatif terjadi, perairan di timur Samudra Hindia lebih hangat, dan bagian baratnya mendingin yang menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia meningkat. Fenomena ini berpengaruh besar terhadap musim hujan maupun kemarau, pola arus, hingga kondisi ekosistem. Lalu yang kedua ada fenomena ENSO atau El Nino Southern Oscillation, yang mana variasi iklim ini terjadi di Samudra Pasifik pada bagian tengah hingga timur dan terjadi dua fase, yaitu El Nino dan El Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tersebut menghangat, sehingga Indonesia cenderung mengalami penurunan curah hujan, musim kemaraunya lebih panjang, serta meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan. La Nina terjadi saat suhu permukaan laut mendingin, yang membawa lebih banyak uap air dan menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat dengan potensi banjir dan longsor. ENSO memiliki pengaruh yang luas karena berdampak pada pola angin, pembentukan awan, dan dinamika laut secara global. Nah, berikut dari dampak IOD negatif terhadap curah hujan di Indonesia saat ini. Menurut postingan info BMKG yang saya baca pada 3 Desember, yaitu kondisi IOD negatif menunjukkan aliran massa udara dari Samudra Hindia ke Indonesia bagian barat, sehingga berpotensi terjadi peningkatan curah hujan yang tinggi hingga sangat tinggi, yaitu dalam nilai lebih besar dari 150 mm per dasarian, meliputi sebagian wilayah kecil dari Aceh, Kalimantan, Kabupaten Bangka Belitung, Banten bagian barat, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Bali. Lalu dampak ENSO terhadap curah hujan di Indonesia saat ini. Menurut postingan BMKG pada 3 Desember, yang mana kondisi ENSO La Nina lemah menunjukkan potensi peningkatan curah hujan yang tinggi, sangat tinggi, yang berada pada angka lebih besar dari 150 mm per dasarian di sebagian wilayah Indonesia bagian tengah dan timur meliputi NTB, NTT, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, sebagian Papua Tengah, dan juga sebagian kecil Papua Selatan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai IOD dan ENSO. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.